lagi. Mungkin Agus satu apa, saya mau tahu setelah setelah Agus cerita ini, Agus rasanya bagaimana? Nah, sekarang saya bisa ada rasa tenang sedikit, sudah rasa nyaman karena selama ini saya diam saja karena tidak ada teman yang bisa bantu saya untuk saya bisa bercerita. Jadi lewat cerita dengan Pak ini saya bisa tenang. Mungkin besok coba saya berusaha untuk atur waktu bisa bangun pagi-pagi. Mungkin saya coba ngomong dengan Bapak supaya dia jaga adik-adik saya bisa ke sekolah, Pak. Oke, terima kasih. Agus sudah mulai punya apa, sudah ambil satu sikap untuk besok bisa datang ke sekolah ya. Intinya pada intinya bahwa perasaan Agus juga sudah lega dan Agus sendiri juga sudah ambil sikap untuk besok datang ke sekolah. Terima kasih. Pak, mungkin nanti saya bisa bertemu Pak lagi kah? Kalau Pak tidak sibuk, mungkin besok kah, lusa kah, ada waktu Oke, saya bertemu kah? oke siap Agus. Pak selalu ada. Apalagi kan Pak kan wali kelas toh. Ya, saya Pak pasti takutnya selalu kalau ada. Anggap saja Pak seperti Bapak sendiri. Mama ya, juga baik, Bapak juga baik. saya takut kasih tahu Bapak, Bapak angkat kayu pukul saya lagi, saya mau lari di mana lagi. Mungkin saya merantau masih kecil-kecil sudah ini saya bisa putus sekolah lagi ini. Apa nanti Pak siap, Pak selalu siap waktu untuk Agus ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak saya. Eh, Nah, ini semoga Bapak besok jangan marah-marah supaya bisa hari ini saya dapat cerita bantuan dari Bapak, mungkin bisa saya bisa sampaikan untuk Bapak, Bapak di rumah sana. Oke baik Agus. Tetap semangat selama siang. Selamat, terima Mau jam kasih. keluar juga jadi Bapak masih kita ada jam mengajar, jadi Bapak lanjut dulu. Terima kasih sudah baik. menyita Terima kasih sedikit. juga Agus. Oke. Oke baik jadi ini Ibu Fasil teman-teman tadi eh, praktik pertama kan sudah selesai. Mungkin habis kita langsung lanjut pada sesi kedua. Oke, siap. Oke, saya langsung serahkan ke Pak Agus. Oh ya, maksudnya begini, maksudnya kan coba saya sampaikan lagi untuk skenario-nya itu bahwa saya sebagai kunci, Pak Agus sebagai di mana kasusnya itu saya seorang guru yang di dalam kelas saya itu siswanya saya rasa kurang termotivasi dalam pelajaran saya. Selamat siang, Pak Agus. Selamat bro. Kemana ini? Hari ini full kah jamnya? Lumayan ini. Pak ada waktu kan? Ya ada, selalu ada waktu. Saya lihat tadi Pak ini hari ini full jam. Hampir-hampir tidak rokok juga ini berarti semangatnya luar biasa. Mari duduk dulu silakan. Baik, terima kasih Pak Agus untuk waktunya dan mungkin saya sedikit cerita bisa ya? Bisa tarik nafas dulu, ini sudah 4 jam ini istirahat dulu, tarik nafas tenangkan dulu. Oke. Kayaknya Ya, capek sekali ini. iya punya teman pengertian begini baik ya. Kita mau merokok juga tidak bisa karena di sekolah ada aturan dilarang merokok. Jadi biar kita cerita-cerita Iya, iya. aja ya. Iya benar. Izin saya cerita sedikit dulu ya Pak. Oke, bisa. Karena ini saya di kelas 9 ini saya sedikit ada kendala sedikit karena ada beberapa siswa itu saya rasa itu bahwa mereka ini belum bisa apa berubah-ubah saja teman-teman lain
aktif, mereka kelihatan kayak pasif sekali itu. Padahal saya maksudnya saya itu mereka di dalam kelas itu setidaknya semua itu bisa aktif dalam kelas. Pak, kira-kira bisa kasih saya apa satu solusi atau strategi modal apa supaya itu ada 4 orang anak itu buat kita ini, saya juga agak sedikit pusing dengan mereka. Eh, yang Pak amati itu untuk tingkat motivasi anak-anak di kelas yang Pak ajar itu kira-kira seperti apa motivasi mereka di dalam kelas itu? Sejauh ini yang Pak amati ini seperti apa? Untuk apa teman-teman mereka yang lainnya itu sepertinya itu mereka tuh ingin sekali ketika kita masuk mereka selalu sambut dan senang. Tapi kok 4 anak ini kayaknya uring-uringan begitu, malas-malasan. Kita sempat upayakan untuk kalau apa ya, kalau memang seperti apa agak malas-malasan kita minta untuk gerak-gerak sedikit, bangun, jalan-jalan sedikit, kita kasih kesempatan untuk mereka. Pasti hanya itu saat saja. Tapi kalau pertemuan kali berikut tetap terulang lagi. Itu bagi saya kayaknya saya belum temukan cara yang tepat. Sebenarnya penyebab utama kurangnya motivasi mereka itu apa sebenarnya itu? 4 anak itu. Nah itu mungkin karena itu yang saya belum terlalu selidiki lebih jauh. Sehingga saya juga belum begitu pasti tahu bahwa itu kenapa. Apakah mungkin sama dengan mata pelajaran yang lain juga atau kan itu saya punya mata pelajaran saja itu 4 anak. Menurut Bapak itu kira-kira suasana belajar di kelas yang aman itu seperti apa sehingga anak-anak bisa termotivasi begitu. Eh, Pak, kalau untuk ini sementara nih yang saya lakukan itu saya buat apa panca mode pembelajarannya itu secara interaktif, kita coba selipkan ice breakingnya. Jadi yang saya pikirkan itu bisa lakukan itu mungkin sudah tepat, hanya sampai apa 4 orang ini yang saya belum begitu tahu. Makanya kalau Pak, kalau memang ada waktu mungkin bisa sampai ke satu strategi lain yang mungkin saya kurang terapkan di dalam kelas atau seperti apa sehingga bisa terjadi begitu. Sejauh ini yang sudah diterapkan itu tentang metode pembelajaran pendekatan yang dipakai itu perasaan Bapak itu seperti apa? Apakah perasaannya itu merasa sudah berhasil untuk siswa yang tadi 4 orang kurang dimotivasi itu? Perasaan Bapak kira-kira seperti apa? Iya, benar. Pak Agus. Itu yang sudah saya rasakan sementara nih, mereka sedikit tertarik, hanya itu masih mut-mutan saja mereka. Jadi saya ada rencanakan untuk apa? Untuk saya minta kolaborasi kita sesama guru yang masuk di situ di kelas itu, kalau bisa kita sama-sama perhatikan karena kalau hanya saya saja sendiri itu kayaknya kurang mempan untuk mereka 4 itu karena anak-anak itu juga lumayan terkenal dengan karakternya yang sedikit apa nih, beda. Jadi mungkin
saya rasa sementara ini mereka sudah mulai apa berubah sedikit hanya kayaknya belum begitu sesuai dengan yang saya harapkan. Jadi saya pikir mungkin saya bisa ajak lagi topik guru yang lain atau bagaimana? Tantangan terbesar yang Pak hadapi dalam meningkatkan motivasi siswa itu seperti apa? Kayaknya yang jadi tantangan saya itu mungkin belum sampai saya sampaikan untuk teman-teman yang lain. Kayaknya tantangan terbesar kayaknya diri saya sendiri itu. Sampai kok setelah Pak tanya begini, ini baru saya mulai sadar. Kemudian langkah-langkah konkret yang bisa Pak ambil untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak, terlebih yang 4 anak yang belum berubah juga itu kira-kira langkah konkretnya seperti apa itu? Itu Pak ini mungkin apa yang tadi sempat saya sampaikan tadi itu bahwa langkah konkret itu pertama kayaknya mulai besok ini saya harus sampaikan untuk teman-teman guru yang lain yang masuk di kelas itu supaya kita sama-sama perhatikan coba apa memang mereka sama untuk semua mata pelajaran itu atau hanya untuk saya sendiri. Dan kalau memang untuk mata pelajaran saya sendiri itu saya sementara pikirkan untuk apa uh, buat mereka dan ini satu perlakuan khusus bahwa apa yang mereka buat atau ketika mereka malas-malasan itu saya coba untuk aktifkan mereka dengan cara setiap kali pertanyaan itu saya tujukan ke mereka. Ini rencananya saya mau begitu, membuat seperti itu. Oh ya. Kemudian bagaimana Pak bisa melibatkan teman-teman di sekolah atau mungkin melibatkan orang tua dalam proses belajar siswa untuk bagaimana meningkatkan motivasi mereka. Ya Pak, bagaimana Pak ini saya cukup merasa bahwa yang Pak sampaikan ini sepertinya sudah harus saya lakukan sehingga kalau memang itu semua sudah saya lakukan pasti berubah. Jadi terima kasih Pak untuk masukannya. Ya, sumber daya dukungan tambahan yang Pak butuhkan untuk membantu meningkatkan motivasi itu seperti apa untuk melihat motivasi anak-anak itu? Suara kurang kedengaran, kurang jelas. Ya, selain tadi melibatkan orang tua, berusaha untuk melibatkan teman, itu yang disampaikan bagaimana melibatkan orang tua, teman-teman, rekan sejawat dalam sekolah untuk melihat motivasi belajar anak itu. Mungkin ada sumber daya dukungan tambahan yang dibutuhkan untuk membantu melibatkan motivasi. Apa sumber dayanya seperti apa kira-kira? Oh ya, mungkin saya itu kalau melibatkan motivasi itu kalau memang sudah terlibatkan orang tua, guru atau apa itu, semoga sekarang saya tujuannya itu hanya untuk
aktifkan mereka 4 itu saja. Jadi saya rasa apa yang Pak sampaikan ini sudah cukup pas untuk saya, karena mungkin besok juga itu sudah saya coba sampaikan untuk rekan-rekan guru, mungkin dan kepala sekolah juga. Mungkin ada, kalau ada waktu nanti bisa terapat lagi kita sampaikan untuk kegiatan juga orang tua. Itu saya rasa mungkin Pak baru bisa menyadarkan saya ini. Jadi, terima kasih. Ya, baik. Ini kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama dan kita lebih Halo. semangat siswa. Ya, selamat sore teman berdua. Oh, Pak Pian. Halo Pak. Ya, Guru. Pak. Oke. Mungkin terakhir, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih memotivasi siswa begitu. Halo Pak Yan. Ya. Oke, Pak. Baik, mungkin untuk sementara cukup dulu. Ya. Mungkin kita akan lihat, kita akan bertemu lagi di minggu depan. Setelah berproses seperti apa, bisa kita berikan waktunya. Kalau saya juga ada waktu, mungkin kita bisa bercerita lagi tentang kendala yang dihadapi oleh Pak Guru tentang aktivitas ya. Nah, terima kasih ya. Hari ini sudah berkunjung, dan bagaimana Pak? Ini setelah bercerita ini rasanya bagaimana kira-kira? Saya rasa cukup lega, Pak Guru. Kayaknya saya baru bisa sadar ya. Memang kita tidak sempat bercerita lebih jauh, sehingga saya baru sadar. Tapi saya rasa sudah sedikit lega, dan besok saya harus keluar. Ya, mungkin sebatas ini yang saya bisa kasih, sedikit berbagi untuk Pak Guru. Mungkin nanti kita bisa janjikan waktunya. Saya menunggu saja, kalau ketika Pak punya waktu, saya punya waktu, kita bisa buat kesepakatan supaya kita bisa Bisa lagi ada sedikit kegiatan. Ya. Oke, saya rasa begitu. Oke. Terima kasih. Selamat sore Bapak yang sudah berkunjung hari ini ya. Terima kasih. Selamat sore Ibu Fasila dan teman-teman, kami kembali. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok 6 yang sudah menyampaikan praktek atau melakukan praktek coaching alur tirta. Saya memberikan kesempatan kepada 2 orang rekan CGP untuk bisa menyampaikan umpan baliknya. Silakan.